Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Almira dari kelas 10 MIPA 1 ingin mempresentasikan mengenai Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pendiri Majapahit ialah Raden Wijaya yang berdiri pada tanggal 10 November 1293. Latar belakang sejarah Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1292, Kertanegara wafat dalam serangan Jayakatwang dari Kerajaan Kediri ke Kerajaan Singosari. Pada saat itu Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wijaya ke Madura, tepatnya di daerah Sumenep, dan berencana membangun kerajaan baru. Raden Wijaya meminta izin pada Jayakatwang untuk membuka lahan baru dan Jayakatwang mengizinkannya. Pada saat itu, tentara yang haus mencoba memakan buah manja dan ternyata rasanya pahit. Sejak saat itu, kawasan tersebut dinamakan Majapahit. Pada November tahun 1292, pasukan Mongol mendarat di Tuban untuk membalas Kertanegara yang mempermalukan Raja Mongol. Namun, Kertanegara sudah wafat. Raden Wijaya pun bersekutu dengan pasukan Mongol untuk melawan Singosari. Setelah Jayakatwang dihancurkan, namun Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol hingga meninggalkan Jawa. Setelah itu, Raden Wijaya pun mendirikan kerajaan Majapahit yang berpusat di daerah Trowulan yang sekarang itu adalah Mojokerto. Nah, ini merupakan raja-raja yang pernah menjabat di kerajaan Majapahit. Yang pertama itu Raden Wijaya. Masa jabatannya dari tahun 1293 sampai 1309. Yang kedua ada Jayanagara dari tahun 1309 sampai 1328. Yang ketiga ada Tribuwana Wijaya Tunggadewi, dan yang keempat ada Hayam Wuruk. Itu lengkapnya ada di tabel yang ini. Puncak kejayaan Majapahit dan perkembangannya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencakup seluruh Nusantara hingga sebagian kepulauan Filipina. Mahapati Gajah Mada memiliki Sumpah Palapa yang bertekad mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Berbagai cara dilakukannya untuk melaksanakan sumpahnya, yaitu dengan menguasai dengan cara militer berupa penaklukan wilayah maupun dengan cara diplomasi. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan pada tahun 1377. Faktor yang mendorong puncak kejayaan Majapahit yaitu kecakapan dari Mahapati Gajah Mada dalam menepati sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Yang kedua, kemajuan dalam bidang perdagangan dan kebudayaan yang tergolong maju. Yang ketiga, sudah memiliki angkatan perang yang terlatih dan sangat kuat. Yang keempat itu, Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahannya. Sistem perekonomian Majapahit, yakni adalah sistem agraris dan perdagangan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat juga sudah mengenal mata uang sejak abad ke-8, yaitu ini salah satu contohnya mata uang logam yang dipakai saat itu. Kemakmuran ekonomi Majapahit juga didorong oleh dua faktor. Yang pertama yaitu lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo sangat cocok untuk pertanian padi karena tanahnya subur dan banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor. Contohnya adalah beras dan kacang-kacangan. Yang kedua, pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah dari Maluku. Nah, lalu lintas perdagangan yang melalui sungai ini mendorong munculnya pedagang asing. Selanjutnya ada kehidupan budaya Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra dan seni mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal yaitu Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Selain bidang sastra, bidang seni bangunan juga mengalami perkembangan, yaitu bisa dilihat dari peninggalan candi, yaitu salah satunya Candi Penataran yang berada di Kota Blitar dan Candi Sawenter. Lalu ada sistem kepercayaan Majapahit. Berdasarkan sumber, raja-raja Majapahit umumnya beragama Siwa dari aliran Siwa Siddhanta, kecuali Tribuwana Tunggadewi yang merupakan ibunda Hayam Wuruk yang beragama Buddha Mahayana.
Tetapi, Siwa dan Buddha merupakan agama resmi kerajaan hingga akhir tahun 1447. Setelah puncak kejayaannya, runtuhnya Majapahit itu terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389. Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk ialah Putri Mahkota Kusumawardhani. Namun, Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra yang juga menuntut haknya atas tahta, sehingga terjadilah perang Parekrek selama setahun. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam mulai muncul dan melemahkan kekuasaan Majapahit. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lain di Nusantara satu persatu mulai melepaskan dirinya dari kekuasaan Majapahit. Tentunya kerajaan Majapahit juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada sudah tidak ada lagi raja-raja yang cakap dalam memerintah. Yang kedua, adanya perang saudara itu mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit. Yang ketiga, dibaginya kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekeluargaan. Yang keempat, kemunduran bidang perdagangan disebabkan karena Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat perdagangan yang sangat luas itu. Nah, yang terakhir ada peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang menjadi bukti sejarah. Yang pertama itu ada Prasasti Taji Gunung, itu ada gambarnya. Yang kedua ada Prasasti Sukamerta. Yang ketiga itu ada salah satu candi, yaitu Candi Sukuh yang berlokasi di Jawa Tengah. Selain itu ada kitab-kitab peninggalan Majapahit yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, menceritakan seorang anak bernama Sutasoma yang meninggalkan kehidupan duniawi karena ketaatannya pada agama Buddha. Dari kitab ini juga dimuat kata yang sekarang menjadi semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu ada Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Isinya menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit, silsilah Raja Majapahit, Candi Makam Raja, keadaan kota raja, wilayah Kerajaan Majapahit, maupun negara bawahannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.